saya ada 4 berarti ya. Abu-abu untuk presiden, kuning untuk DPR, merah untuk DPD, saya biru untuk DPRD. Nah tentu aja cari nomor 3 karena PDIP nomor 3, lalu ke-8 itu segi nomornya. Di namanya juga sah sih, tapi di nomornya lebih baik. Coba 8. Nanti nggak ada gambar ini ya. Itu cuma isengnya saya. Ya, ya itu. Jadi lalu kalau ditanya, saya berdoa PDIP sekarang ini ada 4 kursi di dapil 10. Kenapa? Karena dulu PDIP dapat 220.000 suara, 1 kursi 50.000 kira-kira. Nggak sampai 50.000 sih, tapi 50.000 kira-kira. Jadi PDIP dapat 4 kursi. Saya berdoa di tahun ini. Lalu dipilihlah 4 kursi itu dari mana? Ya dari yang terbanyak angkanya. Dari 12 orang kita ada 12 calon ya di sini. Dari yang tertinggi angkanya 4 orang karena PDIP 4 tengku, yang tertinggi terpilih gitu. Semua orang udah tahu dapil 10 namanya dapil neraka. Saya nggak tahu kenapa dibilang dapil neraka, tapi memang angka 1 sampai 10 kan, Jakarta Pusat 1 sampai 10 memang katanya yang tersusah di dapil 10. Tapi nggak ada yang susah lah ya, udah tinggal 10 hari bisa-bisa juga tuh. Makasih Abi dan semua ya, ini kira-kira yang harus dipilih. Nanti saya bisa sebarkan sih ke Pak Herman tentang kertas coblos dan semuanya. Sekarang kita udah digital, bisa by WA dan semuanya. Ada pertanyaan tentang pemilihan? Ada yang bertanya? Ya Pak. Ya, silakan Pak. Saya sih mau tanya ya. Ya. Uyul ini kan pebisnis, Ya. punya usaha. Ya. Mengapa kok ganti haluan masuk ke partai? Apa enggak lebih nyaman kalau kita bisnis gitu? Jadi tujuannya apa untuk ke Nomor partai? 1 ya Pak. Dan terus kedua, kenapa Ya. harus pilih PDI? Oke, saya jawab dulu yang nomor 2 ya. Kenapa harusnya PDIP? Pertama gini, kalau tadi soal partai, ya memang kita nggak bisa jadi DPRD atau DPR atau DPD atau semuanya tanpa ikut ke partai, termasuk presiden kan semua urutannya dari bawah. Itu satu. Lalu kalau ditanya kenapa saya pilih PDIP, di otak saya partai nasionalis hanya 3 dan saya tidak mungkin memilih partai lain pun kalau amit-amit ya suatu saat di perjalanan harus gimana-gimana gitu ya. Aku tidak mungkin memilih lebih dari 3 ini, yaitu PPP, Golkar, PDI Perjuangan. PDI dulu namanya. Karena dari TK huru hara selalu 3 itu, saling gimana gitu. Saya ingatnya gitu. Jadi, nah kenapa saya pilih PDI Perjuangan? Karena kalau PPP saya biasa banget, teman saya semua di PPP. Kenapa saya tidak pilih? Karena di dapil 10 PPP cuma 1 kursi. Golkar tidak ada kursi di dapil 10. PDI Perjuangan sudah kursinya banyak, malah dia partai yang nomor 1 di semua kan di Indonesia waktu itu Pak Jokowi dan PDI Perjuangan ya. Jadi sudah pasti saya pilih PDI Perjuangan itu kalau soal partai. Dan saya tidak, makanya Nasdem, Perindo, PSI, termasuk sesudah saya masuk DPT masih ditawarkan aja salah satu partai, mau nggak saya beli aja, kamu saya modalin semua untuk nyalek ini, nggak usah keluar uang, tapi asal kamu pindah langsung ke dapil 10, saya punya partai. Saya bilang enggak, karena di otak saya nasionalismenya kan di semua saya punya tagline untukmu Indonesiaku, ini semua untukmu Indonesiaku, tagline semua saya bahkan ada bendera Indonesia dari dulu. Saya mau membawa Indonesia naik ke kancah internasional, itu mimpi saya dari dulu gitu. Makanya logonya ada bendera Indonesia menguasai dunia gitu ya, malah Indonesia muncul di permukaan. Itu nomor 1. Nah, terus kenapa jadi pengusaha terus jadi ini? Saya malah bilang ke semua teman saya, kalau yang teman dekat saya seperti Pak David mungkin dan semua yang nggak datang tadi rencana datang, mereka tahu saya bukan pengusaha. Maksudnya gini, saya emang pengusaha yang cukup berhasil di pendidikan ini. Tapi rasanya semua anugerah Tuhan. Kalau saya melihat Muri 14 atau Guinness Book ya saya rajin memang. Tapi semua anugerah Tuhan. Karena saya kok lebih pelayanan ya dari kecil. Pelayanan saya itu sebelum saya sibuk banget di robotik ini, ya ke penjara, ya ke rumah sakit, ya ke panti asuhan, ya ke panti jompo. Jadi sekarang ini kalau mengulang pencalekan ini yang harus ke orang tempat sampah, ya tadi pagi ke pasar-pasar, ke semua. Itu menurut saya biasa sih, dari kecil saya lakukan itu. Hanya sejak robotik tiba-tiba hidup saya berubah, saya dengan menteri-menteri, dengan raja-raja gitu. Kan kalau di Solo raja ya, di Jogja juga raja. Jadi berubah tiba-tiba hidup saya di robotik. Tapi saya lakukan yang terbaik ya, dan udah jadi itu kurikulum buat Indonesia, buat Presiden ke-8 siapapun dia. Saya berdoa Pak Ganjar, tapi Tuhan sudah menentukan, saya udah siap buat Indonesia. Itu kurikulum juga robotik.
kepada, kalau saya bertanya diri sendiri, saya lebih kepada rasanya sosial. Dan memang harus ada cantelannya untuk kita berbuat sesuatu di negara ini. Kalau nggak ada cantelannya, udahlah. 20 tahun saya di robotik, tidak bisa juga membantu Indonesia di TK-TK-nya. Saya sudah berusaha banget. 22 tahun ya, dengan 14 muri loh. Kalau satu muri masih bisa tanda tanya. 14 muri, 4 kementerian udah sayang saya kok. Semua percaya saya. Tapi ya tidak ada gebrakan yang dilakukan. Gitu ya, karena presidennya mungkin belum buka celah mungkin gitu ya. Walaupun Jokowi udah acara sama saya, tapi anyway, pendidikan rasanya mungkin ada satu orang yang harus terus bersama-sama kita ya untuk pendidikan anak bangsa. Kira-kira itu alasan saya.